dalam jangka panjang gitu kan. Jadi menurut gue personally harus pemerintahnya mikirin ya security of energy di negara, bukan cuma Indonesia tapi globally ya gitu. So gue nggak heran misalnya kayak PTBA dia naikin production growth terus, itu bagus, they have to, ya kan, ya kan, ya jangan bikin ESG atau apa, let the private do that gitu, ya kan. Oke. Among all coal companies, coba lo lihat deh, production growth paling kenceng siapa? PTBA kan. Itu that's just one example, dan PTBA itu kan BUMN ya. So I believe like BUMN-nya itu harus step up gitu untuk have a strategy untuk preserve atau sustain security energy gitu untuk Indonesia ya. Oke. So both interesting lah ya bro ya. Mau yang green ataupun yang fossil. Mesti lihat perspektif private sector sama dari sisi government arm-nya misalnya BUMN ya. Oke, interesting. Nah bro, kita sekarang ngomong sedikit mengenai sektor yang defensif nih. Yang orang bilang defensif, contoh tower-toweran, ya kan, telekomunikasi, gitu kan. Ini kan bisa dibilang ya, udah cukup lama lah diem nih ya bro ya. What do you think bro about this sector? Sektor yang high capex bisa dibilang, tapi juga revenue kurang lebih stable, tapi rawan price war, terutama yang telco. Oke, ya menurut gue sih telco itu it's a very exciting sector ya. Tapi kita harus lihatnya itu lebih jangka panjang ya, gitu. Karena sebenarnya kan sebenarnya gini sih, ini gue kasih contoh mungkin yang simple, mungkin ini nggak fully true gitu. Cuman coba kita pikir deh, kalau commodity itu kayak nikel, itu upstream kan, downstreamnya itu bisa jadi produk-produk consumer goods ya, gitu. Tech itu bisa booming, tech itu kan downstream ya, tech itu bisa booming karena apa? Karena ada telco companies ya. And I believe gitu mereka bisa booming gitu segala macam, juga part of it is because telco companies juga dari sisi data tarif ya bisa dibilang murah banget. Ya kan, selama ini kan mereka price war atau segala macam, data yield-nya turun terus gitu. Cuman I believe kayak dunia roda itu berputar ya, gitu, ya kan. Dan kita lihat juga dari sisi telco, data yield-nya itu sudah mulai improve ya, kalau nggak salah di early second Q. Kita lihat juga sepertinya itu udah memberikan tanda-tanda price war itu sudah over. Kita lihat misalnya kayak Telkom, dia juga bikin subsidiary kan dari Telkomsel untuk bikin Telkom digital ya. Jadi mereka juga intinya mau punya influence juga di e-commerce atau tech related companies ya. So ini udah menunjukkan kalau the industry is actually menuju ke arah yang benar, bro. Gitu. Yeah. Dan dari sisi valuasi kan mungkin Telkom, kalau kita Telkomsel adjusted ya, itu EV/EBITDA sekitar 8 kali, Indosat sekitar 5, sekian kali, Excel sekitar 4, sekian kali. I mean it's still masih secara valuasi masih sangat murah ya menurut gue ya. Oke. Nah kebetulan nih ya teman-teman, Willy ini hari ini and team hari ini ngerilis report nih, ISAT dengan TP-nya 10.500. Tadi tutup 6,5 ya Will ya. Berarti ada upside kalau gue hitung 60%-an nih. Nah mungkin lu bisa jelasin nggak Will, kenapa you and team can came up with target price itu yang sampai 10,5, yang which is menurut orang mungkin wow lumayan banget nih kalau sampai 10.000. What's the catalyst behind this, Will? Ya. Ya kita selalu suka ya story-story yang apa namanya bottom up ya, itu ya. Dan kalau kita lihat kan memang ISAT selama ini kan dulu tuh terkenal mungkin dari sisi bisnis segmennya itu nggak ada yang very strong gitu. Dari sisi hutangnya dulu lumayan cukup tinggi apa segala macam. Cuman kita lihat kan apalagi mereka di first Q itu sudah merge gitu dengan Hutchinson ya. Dan itu mereka akan memberikan sinergi value itu kalau nggak salah sekitar 300 sampai 400 juta dolar
sampai beberapa tahun ke depan gitu. Dan di telco ini is all about scale, you know, having scalability, market share and so forth gitu. Dengan mereka sudah bergabung dengan Hutchinson gitu, tentunya ini menjadi bottom up story yang menarik banget gitu ya. Jadi memang kita decide kalau Telkom, market udah cukup pricing in, they already know what they know gitu. Kalau Excel juga kita lihat kayak ISAT gini, every time there's a merger, kita percaya gitu ya, based on historical case studies, every time there's a merger, there's always going to be exciting things to come ya. Dan kita sebagai sell side research, we always ngelihatnya itu forward looking ya, gitu. Ya. Dan kita lihat potensi-potensi yang bisa dilakukan setelah melakukan analisa and so forth ya, kita derive sama target price itu 10.500 berdasarkan DCF base ya. Ya, WACC kita 10,5%, long term growth itu kalau salah sekitar 2% itu lumayan cukup rasional. So menurut kita juga intinya dengan sinergi dengan Hutchinson itu akan unlock value ya, good value nanti dalam jangka panjang. Oke. Nah ya, teman-teman bisa dicerna tuh. Siapa tahu nih, jadi jackpot selanjutnya setelah Goto nih. Ya Will ya. 2 minggu sampai Will. Siapa tahu. Jadi kalau 2 minggu sampai lagi ini sih, whatever your report itu selanjutnya sih langsung beli nih semua orang nih. Karena 2 minggu sampai semua target ya. Oke. Jangan kasih gue pressure gitu dong bro. Canda men. Iya. Bro, ini ada pertanyaan satu nih tadi gue lihat. What do you think about construction sector, bro? Kalau construction itu kan banyak BUMN ya. Ya. Kita lihat juga maybe dari sisi budget pemerintah, gue lupa numbernya, itu mungkin si Faru yang lebih megang data. Ya. Dari sisi infrastructure growth kan nggak begitu menarik ya. Itu karena mungkin sekarang lebih fokusnya on recovery gitu, dan juga mungkin karena income inequality di Indonesia itu tinggi, ya kita harus potentially give subsidies kan, terutama ke rakyat-rakyat bawah gitu. So infrastructure ini is good, tapi it's not that exciting, apalagi kita lihat utang-utang yang perusahaan-perusahaan BUMN ini yang construction udah tinggi-tinggi banget ya. Gitu. Terus kalau kita make an outlook untuk 1 tahun ini, itu sulit, ya kan? Mereka mau raise fund saja itu sangat sulit gitu, karena melihat dari sisi net gearingnya atau leverage itu gede. Belum ditambah tahun depan itu election period. So, gua ada 2 tahun outlook yang unclear gitu. Makanya itu 3 bulan lalu waktu itu kita decide untuk drop coverage di construction sector. Kita waktu itu bikin report yang formal, kita bilang kalau kita drop coverage in construction sector. Karena kita waktu itu memang dari sejak bulan Februari ya, kalau nggak salah kita udah melihat ini outlook-nya nggak clear sampai akhir 2023. Dan karena ini immaterial portion dan tentunya banyak sektor-sektor yang menarik, ya kita try to work more efficient ya. Iya. Nah, kalau gue lihat nih, gue ngobrol nih sama biasa teman-teman kita nih bro, yang investor individual gitu ya, pada bilang, wah tapi kan nanti IKN, bangun ini, bangun itu, udah pasti construction nih. Dan apalagi kan mungkin udah mulai mau pembangunan nih, soon gitu kan. Nah itu emang nggak bullish ya untuk misalnya construction gitu. Nah mungkin coba bro, lu dengan insight lu gimana bro pandangannya mengenai pemikiran yang seperti ini? Ya maksudnya kan ada istilahnya tuh what is the right way ya. What is the right way ya, kita bikin ibu kota baru kan, ya. Gitu. Dan itu mereka ada gitu kan. Tapi what is the reality ya kan, gitu. PR di Indonesia sendiri itu masih banyak gitu ya. Kecuali kita cash rich ya, negara kita gitu. Ya. Mungkin waktu commodity boom, mungkin kita dianggap itu kita cash rich. Tapi kalau kita lihat APBN structure kita di tahun 2022 aja, subsidi kita tuh untuk energi sama listrik aja, kalau nggak salah itu hampir 400 triliun ya. Tapi additional revenue itu cuma sekitar 300 triliun. So, kita tuh sebenarnya net-net aja gitu.
bukan yang wow banget, so we're not cash rich gitu. Kita mau bangun ibu kota baru, itu kalau nggak salah investasinya gede banget kan. I forgot the number. Uh, Terus juga dari sisi perusahaan-perusahaannya juga utang udah gede. Gimana ya? Maybe there is a way ya, bukannya kita mau bearish ya. Cuman untuk saat ini itu kita belum melihat ada momentumnya ke sana. Karena di capital market itu kita bukan cuma lihat fundamental, kita lihat momentum ya. Dan kita juga lihat mungkin dari sisi um, um, reality ya gitu. Oke, oke, oke. Jadi bedakan harapan dengan kenyataan ya, Will ya, berarti ya. Iya, bukannya kita mau bearish, tentunya kita juga kita nasionalis, kita percaya Indonesia dalam jangka panjang itu akan membaik gitu. Cuman kalau di capital market ini kan sadis ya, capital market beda ya sama kita kerja real sektor ya. Kita harus ngelihat oke, in the short term itu momentumnya gimana, mending kita komot, mending ini apa segala macam. And then we decided untuk sementara ya kita drop sektor. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kita bisa aja ke depannya juga reinitiate lagi sektornya kalau memang menarik ya. Jadi kita fluid aja sih kalau kita di Trimegah Research ya. Oke. Nah bro, kita balik ke yang mungkin orang bilang safe bet lah ya, maksudnya safe option gitu. Ini kan tadi kan kita bilang big banks, commodities gitu kan. Nah dari big banks bro, dari bisa dibilang 4 big banks gitu ya. Itu menurut lo kalau lo bisa bikin in order bro, recommendation ya kan. Nah itu menurut lo mana yang menurut lo sekarang valuation-nya itu paling menarik nih dan ada growth story-nya? Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA ya. Oke, Mandiri jadi ya bro, nomor 1 ya. Ya. Oke. Nah itu ya, teman-teman order dari Willy itu, Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA. Oke ya, teman-teman. Oke, San. Nah ini ada juga nih pertanyaan nih bro. Satu nih soal commodities. Ya, BCA memang kalau teman-teman mau beli silakan ya. Tapi basically kalau gue lebih suka company memang yang lebih agresif. Cuman kalau BCA itu kan kalau nanti terjadi krisis atau apa ya mungkin ya kita bisa cash atau BCA. I mean that's good gitu. Tapi kalau kita percaya ekonomi kita masih bagus ke depannya atau apa, gue lebih suka company yang memang secara valuation-nya masih rational dan data matrix-nya itu menarik ya. Kayak Bank Mandiri loan growth-nya sekarang aja udah 12% year on year ya. Gitu. DB menarik, NPL coverage menarik, and so forth ya. Ya. Baik lagi tergantung ya teman-teman ya. Kalau market lagi bearish sih, memang biasa sih BCA sih paling ini ya Will ya, paling bertahan nih. Nggak mau misleading, gue nggak mau misleading soalnya. Kasih BCA terakhir, takutnya ini ya. Jadi kalau kalian udah nggak yakin market, BCA still a solid choice bro. Iya, sure. Nah bro, soal komoditi bro, tadi kan lu sebut apa oil and gas atau coal gitu kan. Nanti ada yang nanya, kenapa nggak metal kayak copper gitu kan, atau mungkin yang nickel? Karena kita tahu kan EV revolution ini kan paling butuh bisa dibilang copper gitu kan, copper and nickel gitu. Balik lagi ya, maksudnya kita tuh cukup rigid ya dari research kita. Maksudnya sekarang kan dengan ada liquidity yang lebih ketat ya, outlook itu semakin lebih pendek ya. Meaning kita nggak bisa ngelihat 2 tahun ke depan gitu, 3 tahun ke depan. Kalau liquidity lagi banyak, kita sampai 10 tahun ke depan pun bisa, ya kan bro? Iya. Sampai 5-7 tahun, ya kan? Kita lihat electric vehicle, don't get me wrong, this is the future, something exciting ya. Bahkan juga ini menjadi salah satu senjatanya Indonesia nih, otomotif ya, terutama electric vehicle karena kita juga punya nickel, and so forth ya. Cuman dalam jangka pendek ini gitu, dari kita itu lebih melihat mungkin mana valuasi itu yang lebih cheap ya. Valuasi tentunya dari PE, kita juga look at the ROE, kita look at the dividend yield, kita look at the balance sheet. Jadi the old metrics ya, itu kita balik lagi, dan if we look at the old playbook, ya itu call yang menarik gitu sih. Oke. Kalau call bro, urutan
ranking lu, menurut lu siapa aja, Bro? The Big Four lah, Big Four. Big Four tuh apa aja ya? ITMG, PTBA, Adaro, sama ITMG, UT. PTB, Adaro, atau ini deh bro, ada banyak sih. Your top 3 picks deh. Ya, top 3 aja udah. Sorry, kalau Big Four picks kan 4 pick ya. Iya. Kalau Iya. ya kita suka ITMG, kita suka um, maybe gini. I think it's Adaro, ITMG, Indi kali ya. Oke, Adaro, ITMG dan India. Oke. Dan PTBA. Dan PTBA. Oke, dan PTBA. Sure. Oke. Jadi, bro, ini juga yang menarik ya, bro. Kan Indi ini kan kemarin mau buyback ini ya, bro ya. Surat utangnya gitu ya. Do you see, menurut lo ini bukan tanda bahwa berarti semua emiten call yakin nih, kayaknya call ini bakal sustain for longer harganya. Makanya mereka mulai berani untuk ngurangin debt-nya sekarang. Iya, I think menurut gua, gua nggak tahu the clear strategy dari Indika jangka panjangnya gimana gitu. Cuman kan mereka target itu tahun 2025 kalau nggak salah 50% dari omsetnya mereka atau revenue itu bisnis yang non-core. Ya. Nah itu gimana caranya? Nah kita lihat mereka sudah ada melakukan investasi kan, MBSS, misalnya Petrosi gitu kan. Mereka juga itu ya kan yang utangnya itu lebih cepat dilunasin karena memang kan utang mereka dibandingkan coal companies yang lain itu lumayan cukup relatif tinggi. So strategi mereka itu kelihatannya ya itu clear gitu. Mereka mau divest yang non ESG, apalagi cuan yang itu gede gitu. Terus mereka mau free up their balance sheet ya, supaya mungkin nanti untuk investasi yang ke ESG segala macam mereka bisa ada flexibility untuk dapat funding gitu. Nah itu kelihatannya sih dari strategi mereka itu cukup clear ya. Which is very good ya. Makanya kita ngelihat kayak Indika short term momentum jalan, long term story juga ada. Oke. I see. Nah bro, ini mungkin terakhir aja sebagai bentuk penutup nih bro. Berarti dari sisi lu nih bro, target ISG lu sampai akhir tahun berapa? Balik lagi kita lihat yang deket-deket aja nih bro. Gak usah target ISG tahun depan ya kan. Kita lihat target ISG tahun ini aja. Terus juga menurut lu apa sih katalis yang menurut lu bisa bikin you raise your estimate atau lu turunin estimate lu? Oke, sebenarnya kita udah ada indeks target ya, kan formal indeks target kita akhir tahun itu 7.400 ya. Kita assuming tahun ini itu sekitar 20% earnings growth ya. Banks itu kita assuming bisa ada 25% earnings growth. Itu kita kan kalau nggak salah tuh kayaknya konsensus udah lebih tinggi daripada 7.400 ya. Tapi kita memang decide untuk tetap di 7.400 karena kita mengingat banyak ombak-ombak yang harus kita hadapi ke depannya. Kalau melihat gitu katalisnya ya, untuk supaya indeks kita nyampe ke situ, ya, menurut gua kita justru harus ada istilahnya apa ya? Kita harus lihat the worst is over, gitu. Maksud gua gini, kalau inflasi itu kita naiknya bisa lebih cepat, BBM itu naiknya artificial inflation kita itu semakin mengecil gitu kan. Terus masyarakat kita itu cepat adjust ya. Walaupun ternyata di 3Q ada earnings yang below expectation, justru menurut gua itu market akan lebih positif gitu karena mereka tahu floor-nya ini di mana gitu. Nah ini sekarang kan ini banyak kayak jurangnya itu yang nggak bisa kita ukur ya. Itu yang bikin menurut gua marketnya itu bouncy ya. Nggak usah dipungkiri lah kan market ini yang ibaratnya kalau lo kemarin nggak beli Goto gitu ya sebagai big fund ya lo bisa underperform kan.
the marketnya kan. So sekarang 69 gini, I'm not surprised gitu ya, marketnya ini masih akan tetap volatile. Cuman gue percaya appetite untuk foreign investors di Indonesia itu masih tinggi banget. Ini hal yang bagus karena apa? Kan kalau yang foreign investor di Indonesia itu ada passive money sama active money ya. The thing is passive money kan the trend selama 5-7 tahun ini besar banget ya. Active money itu nggak begitu banyak. Jadi walaupun mereka udah overweight, ini nggak bisa ngangkat market kita. Yeah. Nah, menurut kita nanti dengan semakin banyak kita dengan fundamental kita improve, all the worst has been priced in ya. Dampak dari inflasi apa segala macam. Menurut kita percaya nanti foreign active money itu akan lebih banyak masuk ke capital market global dan tentunya Indonesia itu menjadi negara sasaran ya.